Fun Suching merupakan seorang wanita pebisnis berusia 39 tahun yang berasal dari negara Malaysia. Bisnis Fun bergerak di bidang pencucian mobil juga reparasi mobil di ibu kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Di mata teman-teman serta keluarganya, Fun digambarkan sebagai sosok yang sangat ramah, ceria, dan humoris. Fun menikah dengan seorang pria berusia 48 tahun bernama Wong Poh Yen. Dari pernikahan ini, Fun dan Wong dikaruniai seorang anak, namun sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut mengenai identitas suami beserta anaknya. Menjadi istri sekaligus ibu, Fun berusaha berperan sebagai sosok wanita yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Tetapi di balik perhatian yang ia berikan kepada keluarganya, Fun ternyata menyimpan rahasia gelap yang tidak diketahui oleh keluarga kecilnya. Yang lebih ironisnya, rahasia itu terungkap bersamaan dengan kematiannya, dan beginilah kisah selengkapnya. Suatu hari di tanggal 13 Februari tahun 2013, bertepatan hari ulang tahun anak Fun dan Wong, sebagai seorang ibu yang baik, Fun tengah mempersiapkan kejutan spesial untuk anaknya. Hari itu sekitar pukul 11 siang, Fun berpamitan keluar ke suaminya untuk membeli kue tar. Wong yang tidak mempunyai pikiran aneh-aneh mengizinkan istrinya pergi seorang diri. Tapi siapa sangka, momen tersebut menjadi hari terakhir Wong melihat istrinya hidup. Tanpa diketahui oleh siapapun, Fun rupanya meninggalkan rumah dengan membawa paspor miliknya, lalu menuju ke arah perbatasan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Tidak seperti alasan saat dirinya berpamitan kepada suaminya, sebenarnya Fun berencana pergi ke komplek rumah pribadi milik rekannya bernama Mary yang berlokasi di Kampung Salambigar, distrik Brunei Muara untuk berjumpa dengan kekasih gelapnya. Di balik paras keibuan yang penuh kasih sayang, ternyata Fun telah bermain api mengkhianati suaminya. Tepat di hari spesial anaknya, Fun janjian temu kangen dengan selingkuhannya yang berprofesi sebagai seorang konselor di salah satu perguruan tinggi di Brunei Darussalam. Kebetulan rekannya sedang pulang kampung ke Tawau, kota Sabah, Malaysia untuk merayakan tahun baru Imlek selama 1 minggu penuh. Fun yang dipercaya Mary untuk merawat rumahnya malah menyalahgunakan tempat itu sebagai tempat melepas kerinduannya dengan kekasih gelapnya. Dalam pertemuan tersebut, Fun dan selingkuhannya bernama Haji Harit berusia 49 tahun yang juga berstatus suami orang sekaligus ayah dari 4 orang anak, tengah menghabiskan waktu layaknya sepasang kekasih. Bahkan mereka juga sampai melakukan hubungan suami istri. Seusai melakukan aktivitas mereka, Fun tiba-tiba nampak kesulitan bernafas hingga jatuh tersungkur ke lantai. Haji Harit tentu kaget serta panik melihat kekasihnya jatuh tak sadarkan diri. Pria itu pun bergegas memeriksa keadaan Fun, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa Fun sudah tidak bernafas lagi alias tewas. Sesaat Haji Harit duduk termangu dengan pemikiran campur aduk antara takut serta bingung tidak tahu harus berbuat apa. Alih-alih memanggil bala bantuan atau melaporkan kematian Fun kepada kepolisian setempat, Haji Harit justru memilih menghilangkan jasad kekasih gelapnya. Haji Harit membuang jasad Fun di selokan sedalam 3,5 meter yang terletak di kebun belakang rumah tersebut. Setelah meletakkan jasad Fun di sana, selokan itu kemudian ditutup dengan seng dan semak-semak kering. Selanjutnya, Haji Harit kembali masuk ke dalam membersihkan semua ruangan. Lalu setelah itu, ia keluar mengendarai mobil Fun menuju ke belakang sutet pembangkit listrik dekat kompleks Salambigar, meninggalkan mobil Fun di sana. Berikutnya dia berjalan kembali ke rumah Mary, yakni si pemilik rumah, yaitu temannya Fun. Setibanya di rumah Mary, Haji Harit mengambil semua uang beserta kartu kredit yang ada di dalam dompet serta liontin emas milik kekasihnya Fun. Selepas itu barulah ia pergi pulang mengendarai mobilnya sendiri. Sementara di situasi lain, Wong suami dari Fun mulai merasa curiga bercampur gelisah tatkala menyadari istrinya yang tak kunjung pulang ke rumah. Wong pun berulang kali mencoba menghubungi Fun, namun ponsel istrinya tidak dapat dihubungi.
Hingga keesokan harinya di tanggal 14 Februari tahun 2013, Wong memutuskan untuk membuat laporan hilang ke pihak kepolisian setempat guna meminta bantuan petugas dalam mencari keberadaan Fun. Menanggapi laporan tersebut, polisi bergerak cepat memulai penyelidikan dengan menginterogasi semua teman-teman Fun. Berdasarkan investigasi itulah, polisi mendapat informasi bahwa sebelumnya Fun digosipkan berselingkuh dengan seorang pria bernama Haji Harit. Dari informasi ini, polisi kemudian memanggil Haji Harit untuk diinterogasi. Saat ditanya kapan terakhir berhubungan dengan Fun, Haji Harit mengaku terakhir kali menelpon Fun pada tanggal 13 Februari tahun 2013 dalam rangka mengucapkan selamat tahun baru Imlek saja. Karena alibinya tersebut, usai sesi interogasinya selesai, polisi memperbolehkan Haji Harit pulang ke rumah. Mendadak rasa takut terus dirasakan Haji Harit selepas ia diperiksa polisi, sehingga 2 hari berikutnya di tanggal 16 Februari tahun 2013, pria itu menggunakan uang Fun untuk berbelanja batu bata dan semen dengan nama samaran Ali Ahmad sebagai pembeli. Haji Harit memesan 2 truk berisi campuran batu bata dan semen guna menutupi selokan berisi jasad Fun supaya nantinya tidak tercium bau busuk. Sesampainya pesanan truk semen di kediaman rumah Mary, Haji Harit memerintahkan si supir untuk menutup selokan serta membangun dinding setinggi 3 meter dengan iming-iming tambahan upah sebesar $150 Brunei atau setara dengan Rp1.500.000. Tanpa rasa curiga sedikit pun, supir truk itu menuruti permintaan pembeli. Setelah pekerjaan kelar serta yakin kalau jasad Fun tidak akan ketahuan, barulah Haji Harit pergi meninggalkan rumah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya di tanggal 17 Februari tahun 2013, Mary si pemilik rumah pulang ke kediamannya di Kampung Salambigar, distrik Brunei Muara. Setibanya Mary di rumah, dirinya dibuat heran oleh bangunan tembok setinggi 3 meter di kebun rumahnya. Kecurigaan Mary kian bertambah saat dirinya mencium bau tidak sedap yang bersumber dari dinding tersebut. Terlihat banyak lalat berterbangan mengerubungi area di mana dinding itu berdiri. Curiga dengan bangunan dinding yang berdiri kokoh tanpa seizinnya, pada akhirnya Mary melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian setempat. Tapi sayangnya, laporan Mary tidak langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Lalu keesokan harinya di tanggal 18 Februari tahun 2013, suami Fun dan saudara iparnya bernama Wong Sun Wen menemukan sebuah kunci duplikat rumah milik Mary. Berharap mungkin saja Fun berada di sana, Wong beserta adik iparnya Sun menuju ke rumah Mary menanyakan keberadaan Fun. Sewaktu mereka bertemu, Mary mengatakan kalau memang ia 5 hari yang lalu Fun sempat berada di rumahnya dalam keperluan bersih-bersih merawat rumahnya. Akan tetapi sehari setelahnya, Mary tidak tahu lagi kabar serta kemana Fun pergi. Mengetahui Fun hilang, tak lupa Mary juga memberitahu Wong mengenai kecurigaannya perihal dinding aneh yang ada di kebunnya. Alhasil Wong bertekad mencari-cari toko material bangunan yang memiliki jasa antar di Brunei Darussalam. Beruntungnya, Wong menemukan informasi bahwa di salah satu toko material yang ia cari, terdapat pesanan menuju ke rumah Mary di tanggal Fun menghilang atas nama Ali Ahmad. Penasaran, Wong pun meminta nomor ponsel si pemesan. Usai mengantongi nomor kontak tersebut, Wong langsung menelpon meminta Ali untuk datang ke rumah Mary saat itu juga. Dengan mantap terdengar suara Ali alias Haji Harit yang berada di ujung telepon mengiyakan permintaan Wong karena dirinya yakin kalau tidak akan ada yang tahu identitas aslinya. Namun malang, rupanya sebelum menghubungi Haji Harit, Wong telah menghubungi polisi terlebih dahulu untuk meminta petugas menyelidiki ulang kasus hilangnya Fun berdasarkan temuan petunjuk baru yang penuh tanda tanya. Lalu setibanya Haji Harit di sana, polisi yang bertugas melakukan pemeriksaan ulang terkejut melihat kemunculan Haji Harit, bukannya Ali Ahmad. Mengambil kesimpulan dari semua informasi yang telah dikumpulkan, saat itu polisi memutuskan membawa Haji Harit ke kantor untuk diinterogasi kembali. Pria itu dicecar berbagai pertanyaan terkait keberadaan Fun, pesanan bahan material, serta bangunan dinding yang terdapat di kebun Mary. Awalnya, jawaban Haji Harit berbelit-belit membingungkan polisi, namun lambat laun ia mengaku bahwa dialah si pemesan bahan material yang menggunakan nama samaran Ali Ahmad.
Dia juga memberitahu polisi telah menyembunyikan tubuh Fun di bawah dinding aneh yang ada di kebun rumah Mary. Mendengar pengakuan dari Haji Harit, polisi lantas bergegas mengerahkan personil gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Brunei Darussalam untuk mengebor dinding itu. Hampir 5 jam lamanya petugas akhirnya berhasil menemukan jasad Fun yang kemudian dibawa ke rumah sakit lokal untuk dilakukan postmortem. Sementara menunggu hasil pemeriksaan keluar, keesokan harinya di tanggal 19 Februari tahun 2013, polisi menggeledah kantor Haji Harit yang berlokasi di Kolose Duli pinggiran Muda Al-Mutade Billah. Di sana, mereka menemukan temuan bukti baru berupa dompet pribadi Fun yang berisi uang pecahan dolar Brunei, kartu identitas, ATM, kartu kredit, dan sebuah liontin. Menurut hasil tes laboratorium forensik, tidak ditemukan tanda-tanda serangan atau luka di bagian tubuh Fun. Selain itu, organ-organ Fun telah mengalami kebusukan sehingga tidak dapat dilakukan pengidentifikasian penyakit alami. Berdasarkan hasil postmortem itulah, Haji Harit dituntut hukuman 1,5 tahun kurungan penjara oleh Magistrat Senior Muhammad Faisal selaku hakim di persidangan yang digelar pada tahun 2013. Mendengar vonis tersebut, Haji Harit meminta pengampunan kepada keluarga Fun. Haji Harit juga mengaku telah semaksimal mungkin bekerja sama dengan polisi juga petugas dari Departemen Investigasi Kejahatan selama proses penyelidikan. Merasa keberatan dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya, Haji Harit memohon meminta hukumannya diringankan dengan alasan bahwa dirinya masih memiliki kewajiban mencari nafkah untuk istri beserta 4 orang anaknya. Permohonan itu dibantu oleh Wakil Jaksa Pembela Umum Aldila Haji Muhammad Saleh yang memutuskan mengajukan banding terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan kepada Haji Harit. Hukuman tersebut dianggap tidak sepadan dengan kesalahan Haji Harit yang didakwa atas penyelewengan harta milik Fun. Menanggapi pengajuan banding jaksa pembela, Ketua Hakim Dato Paduka Stephen Chong menyetujui banding itu dengan alasan hukuman Haji Harit dianggap terlalu berat. Alhasil di persidangan banding pertama, hakim mengurangi hukuman Haji Harit menjadi 12 bulan penjara saja dari semula hukuman 18 bulan penjara. Namun berikutnya kuasa hukum Haji Harit yaitu Roy merasa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada kliennya sebab dianggap tidak adil mengingat kesehatan Haji Harit kian memburuk selama proses persidangan berlangsung. Bahkan diketahui, Haji Harit juga kehilangan pekerjaannya sebagai seorang konselor di salah satu perguruan tinggi di Brunei Darussalam. Dengan segala imbas yang diterima Haji Harit, kuasa hukumnya Roy mengajukan banding ulang supaya hukuman kliennya dikurangi menjadi 6 bulan penjara. Sembari menunggu penjadwalan sidang banding ulang yang sudah disetujui oleh hakim, untuk sementara waktu, Haji Harit ditahan di penjara Jerudong. Kemudian tiba saatnya sidang banding digelar, akhirnya tuntutan pengurangan masa hukuman Haji Harit dikabulkan oleh hakim. Dia divonis 6 bulan penjara saja dengan kewajiban membayar denda sebesar 1.000 dolar Brunei atau setara dengan 10 juta rupiah. Selain itu, Haji Harit juga diharuskan membayar uang kompensasi sebesar 1.328 dolar Brunei atau setara dengan 14 juta rupiah. Besaran uang kompensasi itu setara dengan jumlah uang milik Fun yang sudah Haji Harit gunakan. Dalam keputusan tersebut, hakim memberi waktu Haji Harit untuk membayar kompensasi selama 1 minggu. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka ia akan mendapatkan tambahan hukuman selama 1 bulan penjara. Nah guys, apa pendapat kalian mengenai kasus barusan? Apabila bersedia, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.